orang-orang yang menjadi jalan kita untuk menghafal Al-Quran. Berterima kasih kepada Ustaz Ahmad, Ustaz Syukron, dan para orang tua yang ada di sini. Pernahkah kita terbesit ya bahwa ternyata para guru-guru ini mereka tulus, mereka cinta kepada saya, pada kami. Pernahkah kalian berpikir sampai ke situ? Pernah nggak kira-kira? Halo? Harusnya hal ini menjadi pernah, dan pernah kalian rasakan itu. Kemarin belum lama ini kita memperingati Hari Guru. Ada yang tahu kan? Tahu. Jadi Hari Guru, kenapa guru diperingati? Karena jasanya mereka sangat besar. Jasanya mereka sangat luar biasa. Tanpa guru, apalah jadinya aku. Nah, itulah yang harus kalian syukuri, bahwa sampai saat ini masih ada guru yang mau mengajar, masih ada orang tua, masih ada keluarga. Bersyukur tidak? Syukur. Rasa syukur itu yang kemudian nantinya akan berkembang menjadi langkah untuk semangat bagaimana menghafal Al-Quran itu betul-betul menjadi salah satu kekuatan besar. Menghafal Al-Quran mudah atau sulit? Mudah. Sulit atau mudah? Mudah. Halo? Mudah atau sulit? Mudah. Allah sudah memberikan motivasi kepada kita. Ayatnya bagaimana? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jadi tidaklah aku turunkan Al-Quran kecuali Al-Quran mudah untuk dipelajari. Jadi telah aku mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, bukan akan aku mudahkan. Jadi telah aku mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Itulah indahnya bahasa Arab. Kalau telah dimudahkan berarti pasti. Kalau akan, pasti atau enggak? Belum. Itulah indahnya bahasa Arab. Anak-anakku semua, jadi coba kalian melangkah lebih pasti. Orang menghafal Al-Quran itu langkahnya dari mana-mana. Kalau kita tidak bisa berangkat dari kecerdasan kita, kalau kondisi kita ini tidak begitu cerdas, maka berangkatlah dari tawadu, berangkatlah dari hikmat yang tinggi. Hikmat kepada siapa? Kepada ustadznya. Di sini ada Ustaz Ahmad, ada Ustaz Syukron, ya. Itu kesempatan untuk berkhidmat. Pada masjid itu kesempatan. Kalian mau berangkat dari mana saja bisa. Memperbanyak riyadhah, memperbanyak mujahadah, tambahkan waktu lagi kalian untuk menghafal, murojaah, agar tidak ada hal-hal yang negatif. Semakin kalian sibukkan dengan Al-Quran, maka semakin sedikit kalian untuk melakukan hal yang sia-sia. Jadi hal inilah yang harus kalian bangun, kalian pikirkan. Sampai berapa lama sih kalian di pesantren? Targetnya berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Harus mulai berhitung saat ini. Saya sudah berapa bulan, sudah berapa lama, tinggal berapa sisanya, harus mulai dihitung. Bukan bermaksud hitung-hitungan, tapi untuk mempersiapkan diri yang lebih besar lagi. Saya yakin cita-cita kalian tidak hanya berhenti menghafal, tapi kemudian akan belajar mentadabburi Al-Quran, belajar tafsirul Quran, sampai kemudian melanjutkan di perguruan tinggi yang hebat, ya kan? Jadi harus betul-betul mulai ditanamkan yang lebih mulia, lebih baik. Orang akan bergerak sesuai dengan pola pikirnya, betul nggak? Pola
pola pikirnya apa, itulah dia akan bergerak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Kalau yang ada dalam pikirannya lapar, apa yang digerakkan? Makan. Kalau yang dalam pikirannya adalah wanita, apa yang kemudian dilakukan? Pengen kemana? Pengen nikah. Kalau yang ada dalam pikirannya adalah Al-Quran, maka apa yang terjadi? Ingin menghafalkan terus. Itu yang sesungguhnya harus kalian menjadi perhatian besar, bahwa ternyata pola pikir itu mempengaruhi langkah kita. Maka pastikan, yakinkan bahwa menghafal Al-Quran ini menjadikan fondasi bagi kehidupan kita, prinsip kita, langkah kita, sampai kepada kita menghadapi kehidupan tantangan yang lebih besar lagi. Jadi persiapannya dari mulai sekarang, bukan nanti. Persiapannya ini betul-betul mulai dari saat ini. 5 juz tentu tantangannya beda dengan yang sudah dapat 10 juz. 15 juz lebih besar lagi tantangannya. 20 juz lebih besar lagi. 25 juz lebih besar lagi, dan seterusnya. Maka lebih dapat besarnya, lebih nambah lagi juznya, maka lebih besar lagi tantangannya. Itulah yang sesungguhnya harus kita pahami, bahwa Al-Quran itu akan membawa kemuliaan bagi kita, baik dunia maupun akhirat. Di dunia banyak orang-orang yang mendapatkan kemuliaan syariatnya lewat berkahnya Al-Quran. Mudah dengan mereka umroh tanpa harus nabung. Banyak saudara-saudara kita yang begitu. Banyak mereka yang haji karena berkahnya Al-Quran, ada yang ngajakin. Banyak yang ngelamar dari kaum akhwat, padahal harusnya laki-laki itu kan ngelamar akhwat. Jadi semua itu adalah berkahnya Al-Quran. Itu baru di dunia, belum nanti di surga. Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga segala isinya menjadi miliknya, termasuk bidadari. Para bidadari-bidadari itu akan menghibur, dan tentu karena berkah dan perjuangan daripada ketika di dunia, yaitu Al-Quran. Maka jangan buat sepele Al-Quran itu di dalam kehidupan kita. Karena nggak enak, karena sulit, susah, menyerah. Itu sifatnya pengecut, ya, tidak bertanggung jawab. Tapi selesaikanlah sampai selesai, sampai betul-betul Al-Quran ini menjadi mungkin sampai di luar kepala, tanpa harus pakai mikir. Kayak seperti kita baca Fatihah, kan nggak pakai mikir kan? Ada yang pernah baca suratul Fatihah lupa? Alhamdulillahirabbil alamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada yang begitu nggak? Nggak ada kan? Karena sudah lancar. Dan 7 ayat, 7 atau 8? 8 atau 7? 7 atau 8? 7. Nah, ini berarti prinsip kuatnya, prinsip sudah kuat, ya. Karena kalau anak-anak itu 7 atau 8? 8 atau 7? 7. Maka ini karena sudah saking pastinya, sudah sering dibaca, dan semua sudah tahu bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat. Tidak bisa dibohongi, ya. Tidak bisa dibohongi. Maka 7 ayat tetap 7 ayat, tidak bisa berubah. Itulah karena saking lancarnya, saking kuatnya hafalan suratul Fatihah. Begitupun juga kalau sudah mungkin hafalannya Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr. Sudah hafal belum? Urutan-urutan surah. Halo? Belum ya? Jadi urutan-urutan surah ini ketika dihafalkan pun juga semakin menarik, ya. Semakin
semakin memotivasi kita. Surah Yusuf di juz berapa? 12. 12. Ini kan berarti sudah hafal ya. Al-Hijr juz berapa? 14. 14. Kalau yang sudah hafal pasti akan langsung nyambung. Jadi apa tadi? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus. Kemudian Hud. Kemudian Yusuf. Kemudian Aaron. Kemudian Ibrahim. Ibrahim. Al-Hijr. Setelah Al-Hijr An-Nahl. An-Nahl. Setelah An-Nahl Al-Isra. Al-Isra. Al-Kahfi. Al-Kahf. Kemudian Maryam. Kemudian Toha. Kemudian Al-Anbiya. Al-Anbiya. Kemudian Al-Hajj. Terus Al-Mu'minun. Kemudian Al-Furqan. An-Nur. Kemudian Al-Furqan. Terus Asy'ara. Asy-Syu'ara. Wah, ini sudah hafal nih. Terus An-Naml. Terus Al-Qasas. Al-Ankabut. Ar-Rum. Terus Luqman. Sajdah. Al-Ahzab. Saba. Terus Fatir. Yasin. As-Saffat. Sod. Masya Allah. Terus Az-Zumar. Ghafir. Iya betul. Ghafir. Terus Fussilat. Terus Asyura. Terus Az-Zukhruf. Ad-Dukhan. Al-Jasiyah. Sampai sini saja ini sudah hebat nih, luar biasa nih. Ya. Kalau kita hafal sampai sini sudah mantap. Setiap surah mengandung asbabun nuzul, di mana diturunkannya ya. Ini harus kita cermati. Dan mulai sekarang belajar bagaimana mengenang kembali perjalanan Nabi Muhammad dan sirah-sirah Nabi yang memotivasi kita. Bagaimana perjuangan mereka, kisah-kisah mereka, tantangan mereka seperti apa. Kalau dibanding tantangan kita saat ini, belum ada apa-apanya. Kita berbanding lurus dengan kondisi di Palestina, dengan dibandingkan sekarang ini di Setiabudi, tidak ada apa-apanya. Dan di mana itu Rohamiah, ya, di situ banyak yang tertindas umat Muslim. Ada yang anak kecil enak merdu suaranya, tapi mereka korban penindasan. Hal ini merupakan salah satu yang harus kita syukuri, ya. Maka kita terus bersyukur, nikmatilah kita bertilawah, menghafal, mentadabburi Al-Quran, sampai kemudian kita dinobatkan sebagai hamba-hamba yang diamanahkan hafalan Al-Quran 30 juz sampai selesai, sampai kemudian lancar dan mungkin ya. Saya ingin mengajak kalian untuk bertilawah ya. Bagaimana semakin kita bertilawah dengan indah, itu semakin kangen ya kita murojaah ataupun kita menghafal. Ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi
لنبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور فارجع البصر هل ترى من فطور صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Jadi ternyata yang membuat kita berkesan dengan Al-Quran itu 2. Yang pertama adalah waktu. Kita bisa berkesan dengan Al-Quran itu dengan waktu. Kenapa? Kita coba lihat surah Al-Muzammil ayat 6 ya. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwam qila. Sungguhnya membaca, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran di waktu malam itu lebih berkesan dan mengisi jiwa. Maka kalau kalian bangun di malam hari setelah sholat tahajud, kemudian menghafal, murojaah, mentadabburi, ya, sampai subuh nggak tidur lagi, berkesan udah. Sulit menghafalnya, sulit masuknya, tapi akan sulit juga hilangnya. Yang kedua adalah irama. Irama itu akan mudah sekali orang berkesan dengan Al-Quran. Misalnya ente ngaji, suara antum bagus, saya langsung berkesan suaranya. Ingat terus. Jadi berkesan. Maka waktu itu mempengaruhi. Coba kalau yang syukur-syukur yang sudah memperjuangkan waktunya di malam hari itu luar biasa. Tapi yang belum, coba ya. Terakhir, Abi akan ceritakan seorang nenek-nenek usianya kurang lebih 150 tahun. Itu kurang lebih berapa tahun yang lalu ya. Jadi memang nenek ini luar biasa. Dan aktivitasnya adalah setiap hari dia tidur lebih awal. Jam 10 paling lambat dia sudah tidur. Jam 10 malam ya. Tapi kemudian jam 12, jam 1 maksimal dia sudah bangun. Setelah bangun, si nenek ini langsung mandi. Jam 1 malam, jam 1 pagi lah ya, waktunya sudah pagi. Itu mereka sudah mandi. Setelah mandi, qiyamul lail. Setelah qiyamul lail, baca Quran sampai subuh. Dan itu fisiknya masih sehat, masih segar, bugar, tidak ada ya penyakit, wajar lah ya, tapi betul-betul masih segar gitu. Kalau dilihat usia normal itu kurang lebih 60 tahun. Usia 60 tahun. Jadi memang setelah ditanya kenapa Nek kok masih kelihatan sehat begitu? Karena saya setiap malam mandi dan kemudian qiyamul lail tidak pernah terputus. Kemudian baca Quran sampai subuh. Dan jarang sakit. Maka sudah dipastikan kalau kita selama menghafal Quran ini sering sakit, maka bisa dipastikan jarang mandi
malam, sering mandi pagi. Ya, setuju? Akan. Kalau santri tahfidz gampang pusing kepalanya, dipastikan bahwa malamnya tidak pernah mujahadah. Atau ada yang pernah bilang begini, Bi, saya sudah mencoba tapi pusing sekali, paginya nggak kuat. Itu perlu prosesnya 3 bulan untuk belajar bagaimana bisa istiqomah. Jadi pagi tetap setoran. Itu memang perlu perjuangan dan perlu latihan. Maka dari itu cerita daripada nenek-nenek ini harusnya bisa jadi inspirasi dan motivasi buat kita. Pertanyaan sekarang, jawab dengan tegas. Jawab dengan tegas pertanyaan. Pengen sehat, pengen sakit? Sehat. Lakukan sebisa mungkin agar bisa seperti nenek-nenek tadi, mandi setiap pagi lah ya. Jam berapa? Jam 2, jam 1. Pokoknya malam-malam itu manfaatkan. Yang kedua, kita niat menghafal Quran ini bukan semata-mata hanya karena tuntutan, kewajiban, tidak. Tapi kita menghafal Al-Quran adalah semata-mata ingin menyelamatkan jasad kita, tubuh kita kelak di alam kubur. Karena di kubur itu banyak hewan-hewan jahat. Sudah terbukti banyak orang yang diamanai hafal Quran, jasadnya masih utuh, kainnya masih baru walaupun beratus-ratus tahun. Pertanyaan sekarang, pengen kelak di kuburan jasadnya utuh atau hancur? Utuh. Semangat kalian menghafal Quran. Jangan sampai terputus. Jangan sampai kemudian karena sesuatu berhenti begitu saja. Ya. Setuju? Setuju. Baik. Jadi saya kira hal inilah yang harus menjadi penanaman pada diri kita agar terus menjadi motivasi. Ya. Ingat, kita selalu ingat hadis ini. Bagaimana hadis ini menjadi motivasi buat kita. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Jadi tidak ada orang yang lebih baik kecuali orang yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkan. Ya, semangat terus ya. Baik, takbir. Allahu Akbar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Selamat berjuang di pesantren. Mudah-mudahan kalian dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang selalu mengistiqomahkan dengan Al-Quran. Ya, selamat berjuang sekali lagi. Semangat, semangat, semangat. Jangan pernah berikan kesempatan untuk malas. Oke, terima kasih. Doa kafaratul majelis. Subhanallah, hamdika. Terima kasih Ustaz Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.